gitu ya. Nah ini sekarang terakhir nih Mbak. Yesus ya dipercaya mati di atas kayu salib menebus dosa manusia dengan cara disalib kan. Yang nyalib Yesus kan tentara-tentara Romawi. Tentara Romawi itu nyalib Yesus atas perintahnya Pontius Pilatus, ya kan? Pontius Pilatus memerintahkan Yesus disalib atas tuntutan daripada imam-imam Yahudi kan. Ya. Imam-imam Yahudi bisa menangkap Yesus karena ada informasi dari Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot kan berkhianat kan. Nah, terus Yudas Iskariot itu berkhianatnya karena apa, Mbak? Dia menyerahkan Yesus ke tentara. Iya, tapi maksudnya sebelum Yudas berkhianat kan dia dirasuki sama iblis. Ya. Berarti kalau menurut Mbak nih, tentara Romawi yang maku Yesus, Pontius Pilatus yang memerintahkan untuk menyalibkan Yesus, terus imam-imam Yahudi yang menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus, terus Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi, terus kemudian iblis yang merasuki Yudas supaya berkhianat, itu berarti semuanya berjasa nggak, Mbak? Hah? Berjasa. Jadi pengkhianat. Jadi harusnya tentara Romawi, Pontius Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot sama iblis itu harusnya masuk surga apa masuk neraka? Kalau berjasa. Masuk surga dong. Kenapa ditendang di neraka? Mikir. Mikir. Loh, saya ngomong bener apa enggak, Pak? Masuk akal nggak saya ngomong? Bener kan? Harusnya gimana dong? Harusnya gimana? Kalau Yesus nggak disalib, nggak ada penebusan dosa kan? Karena Yesus salib, makanya dianggap menebus dosa kan? Tapi yang menyalibkan Yesus harusnya masuk surga dong, kan berjasa dong mereka dong. Gimana jadinya? Harusnya iblis masuk surga dong. Kalau nggak ada iblis yang merasuki Yudas kan nggak ada penebusan dosa, nggak ada penyaliban. Bener apa nggak? Iya kan? Terus kita sama iblis dong. Iya. Lu gimana? Terus maksudnya Mbak mau satu surga gitu sama iblis gitu? Oh enggak dong. Oh enggak. Dan tadi kan lagi dari situ kan pemikirannya kan juga harus itu betul kan? Enggak. Mbak kalau misalnya ada pemikiran saya yang kira-kira nggak masuk akal, Mbak boleh protes. Tapi omongan saya masuk akal apa enggak? Masuk akal? Jadi Mbak boleh mikir sendiri gitu lah. Saya nggak perlu tunjukin Bible lah ya. Ya Mbak ya. Nah, ini kitab suci Katolik kan ya. Ini tulisannya apa nih? Tidak diperdagangkan. Nah, kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap ya kan. Ini 2009 oleh siapa tuh? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Ah, Ini percetakan Alus Ende ya. Nah, sekarang saya mau nanya Mbak nih. Kalau namanya kitab suci itu maksudnya apa Mbak kalau kitab suci? Namanya kitab suci itu maksudnya apa Mbak? buku suci. Suci, ya, nggak ada campur tangan manusia ya. Setuju nggak? Ini Mbak ayat 7 nih, baca nih ayat 7 nih. Sini nih. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Hmm. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus? Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, sampai kata bumi aja ya. Iya. Oke, Mbak sekarang baca mulai dari sini nih. Ayat 78 nih yang dikata di dalam surga sampai di bumi. Terus baca. Ini ya di dalam Iya. di dalam surga, di bumi, di bagian ayat ini tidak terdengar dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata. Ya, terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ini pasti tidak asli. Maksudnya apa? Kalau tidak asli apa namanya? Palsu dong. Yang ngomong siapa? Ini. Nah,
Yang ngomong saya bukan. Bukan. Yang ngomong ini kan. Terus kalau ada ayat yang tidak asli, ini kitab suci bukan kalau begitu? Dia ngomong ya. Yang ngomong tidak suci dia loh. Menurut Mbak, kalau ini ada ayat yang tidak asli, itu bisa disebut kitab suci atau bukan? Tulisannya benar nggak itu? Atau coba baca lagi? Karenanya Bagian ini pastinya tidak asli. Nah. Tidak asli. Maksudnya tidak asli bagaimana? Berarti palsu dong kalau tidak asli. Iya, Karena Kak. Tidaknya. Iya, karena di sini kan itu tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno Yunani. Iya. Kan zaman dulu kan banyak naskah-naskah Yunani. Ayat ini dulu tuh di naskah-naskah Yunani yang awal-awal yang kuno-kuno tuh nggak ada. Tetapi di Bible zaman sekarang tuh ada ayat itu. Bible ini yang ngomong bahwa karena di dalam naskah-naskah kuno Yunani itu nggak ada, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Berarti ayat ini adalah tambahan. Gitu. Sekarang kalau ada ayat tidak asli, itu artinya ini kitabnya suci apa enggak gitu. Kenapa ada tulisan tidak asli? Lah yang nulis dia bukan saya. Kan tadi resmi itu dari departemen. Iya. Nah, iya kan? Dan ini nggak cuma satu Mbak, banyak yang begini di sini. Banyak. Nah, Bible ini nggak pernah sampai ke tangan Mbak Tri. Iya, memang nggak pernah. Nggak pernah. Bible ini ya cuma buat mungkin calon-calon pastor gitu. Paham Mbak ya? Jangan bengong begitu dong. Kok bengong begitu sih? Enggak, ini tidak asli. Kalau tidak asli berarti apa dong, Pak? Palsu. Apa dong? Palsu. Mbak yang ngomong lu. Dari buku ya, dari buku tidak asli. Nah gitu Mbak ya. Iya. Ini bukan buatan saya, ini bukan terbitan dari siapa-siapa selain daripada ini yang menerbitkan nih tuh. Ya. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Kan berarti resmi kan? Nah, tapi gini Mbak, masalah ada orang yang masih percaya dengan Bible, ya, walaupun mungkin ada banyak orang yang, saya yakin banyak orang yang nggak tahu bahwa ada ayat-ayat yang tidak asli, dan walaupun mereka tahu bahwa ada ayat yang tidak asli, mereka masih tetap mau percaya, itu hak mereka Mbak. Kita nggak boleh menghalang-halangi atau menghambat orang untuk beragama atau memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Mbak. Itu hak mereka. Tetapi kita sebagai orang yang mempunyai akal sehat, yang mempunyai nalar gitu ya, harusnya kan bisa mengetahui bahwa kalau namanya ayat tidak asli ya berarti apa? Nah, ya karena ini udah malam ya. Terus sekarang Mbak mau masuk Islam lagi gitu ya berarti ya. Jadi dulu pernah Muslim, terus murtad, jadi Kristen selama 20 tahun, hampir 20 tahun. Terus sekarang Mbak mau kembali ke Islam gitu ya. Yakin Mbak mau kembali ke Islam? Sekarang Mbak mau kembali ke Islam ini Mbak sekarang atas kemauan sendiri kan ya? Nggak ada yang maksa kan? Ada yang maksa nggak? Nggak ada kan? Saya maksa nggak? Nggak ya? Nah, kalau gitu Mbak bisa ikutin kata-kata saya. Ya, ikutin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Gimana Rat? Salah. Hah? Sah. 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 Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Murtadin kembali ke jalan yang benar ya Tat. Amin. Ya, betul. Alhamdulillah Mbak Tri, kami